Kita semua tahu bahwa misi luar angkasa memiliki biaya yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, tiket ke luar angkasa untuk seorang astronot dimulai dari sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat dan bisa melonjak hingga 50 juta dolar Amerika Serikat. NASA mungkin merupakan organisasi yang didanai dengan baik, tapi bisa dipastikan mereka selalu mencari cara untuk memangkas biaya dan menghemat jutaan dolar dimanapun mereka bisa. Ditambah lagi, NASA telah lama menyadari mereka tidak perlu pergi ke bulan Saturnus untuk meneliti apakah ada kehidupan di sana. Kita memiliki semua kondisi yang cocok untuk kehidupan luar angkasa di Wyoming. Kalau kamu merasa relate, kamu udah ngerti kan kenapa NASA sangat tertarik dengan Yellowstone. Untuk menjelajahi kehidupan di luar bumi, kita perlu mempelajari lingkungan yang meniru kondisi di luar bumi. Disitulah semua mata air panas itu berperan. Sekarang bukan seluruh taman yang menarik minat NASA. Yuk kita serahkan beruang, rusa, dan penghuni bumi lainnya kepada ahli biologi lokal kita. Titik panas yang sebenarnya adalah geyser, di mana kehidupan mikroba tumbuh subur. Ngomong-ngomong, Yellowstone memiliki lebih banyak geyser dan mata air panas dibandingkan tempat lain di seluruh dunia. Beberapa di antaranya, air dapat mencapai suhu setinggi 89 derajat Celcius. Kamu mungkin berpikir, hey, itu hanya bagus untuk menyeduh teh. Tapi inilah masalahnya. Kehidupan dalam bentuk mikroba tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam kondisi ekstrem ini karena telah beradaptasi secara khusus dengan kondisi tersebut. Jadi, bisakah mikroba-mikroba ini membantu kita menemukan kehidupan di planet lain? Tentu saja. Sekarang, yuk kita soroti superstar yang sebenarnya. Grand Prima Stick Spring. Mata air ini dipenuhi dengan silika yang memberikan warna yang menakjubkan. Silika membiaskan cahaya matahari, terutama panjang gelombang biru, sehingga membuatnya tampak begitu cerah. Tapi yang paling keren bukanlah warnanya, melainkan fakta bahwa mata air ini bisa mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana kehidupan berevolusi. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, makhluk hidup belum mengetahui cara memanfaatkan energi dari sinar matahari, jadi mereka menggunakan proses kimiawi seperti yang mereka lakukan sekarang di Grand Prima Stick Spring. Tapi kenapa kita membicarakan planet lain ya? Jika kehidupan di bumi dimulai dengan cara yang mirip dengan apa yang kita lihat di Yellowstone, ada kemungkinan besar kita bisa menemukan hal serupa di tempat lain di alam semesta. Jika kita bisa mengetahui dengan pasti bagaimana kehidupan dimulai di bumi, kita bisa menyempurnakan pencarian kehidupan di planet lain. Geyser yang sangat mirip dengan yang ada di Yellowstone bisa ditemukan di bulan-bulan seperti Enceladus yang mengorbit Saturnus dan Triton, bulan Neptunus. Tapi bagaimana perbandingannya dengan geyser yang kita lihat di Yellowstone? Pada tahun 1989, pesawat ruang angkasa Voyager 2 milik NASA membuat penemuan yang luar biasa ketika melihat geyser di Triton. Ini adalah pertama kalinya seseorang melihat geyser di luar bumi, tidak termasuk letusan gunung berapi di bulan Jupiter Io yang ditemukan oleh Voyager 1 pada tahun 1979. Sejak saat itu, lebih banyak lagi geyser yang ditemukan di bulan-bulan lain di tata surya. Di Yellowstone, geyser dipanaskan oleh air panas dari dalam bumi, tapi geyser di beberapa bulan terluar mendapatkan panasnya dari pasang surut air laut yang disebabkan oleh tarikan gravitasi dari planet-planet besar yang mengorbitnya. Kalian tahu kan bagaimana pasang surut air laut di bumi dipengaruhi oleh bulan dan matahari? Nah, bulan-bulan ini juga mengalami hal yang sama, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Di bawah permukaan es bulan-bulan ini terdapat lautan yang hangat dan asin yang tetap cair karena es tebal di atasnya menjaga mereka tetap terisolasi. Ketika bulan-bulan bergerak semakin dekat dan semakin jauh dari planet induknya, tarikan yang terus-menerus menciptakan panas menyebabkan air hangat di bawahnya menyembur ke ruang angkasa setiap kali ada retakan di es.
Kerak es dan air hangat di bawahnya mirip seperti kolam beku di bumi. Tapi mungkinkah ada kehidupan yang berenang di lautan tersembunyi ini? Seperti halnya makhluk hidup yang tumbuh subur di bawah es kolam. Itulah yang ingin dicari tahu oleh para ilmuwan. NASA berharap bisa mengirimkan wahana antariksa canggih untuk menjelajahi bulan-bulan yang jauh dan mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi lautan-lautan hangat ini terkubur bermil-mil di bawah permukaan yang membeku. Jadi bagaimana kita bisa mencapainya? Jawabannya mungkin ada pada geyser. Pada bulan Februari 2019, sekelompok ilmuwan planet memutuskan untuk mengunjungi Yellowstone pada musim dingin untuk mempelajari kemiripan antara geyser di bumi dan geyser di luar angkasa. Mereka tahu geyser Yellowstone adalah rumah bagi beberapa mikroba kecil yang tangguh yang disebut ekstremofil yang tumbuh subur dalam kondisi ekstrem seperti air panas atau asam. Para peneliti ingin mempelajari sebanyak mungkin tentang mikroba ini dan lingkungan tempat mereka tinggal. Mereka membawa banyak peralatan ilmiah untuk mengukur hal-hal seperti suhu, tingkat pH, serta oksigen di dalam air. Mereka juga menggunakan instrumen khusus untuk menganalisis bahan kimia dalam es dan bebatuan, serta mengendus gas di udara. Selain itu, mereka juga mengumpulkan sampel bebatuan, es dan air dari geyser, menangkap tetesan kecil di atas lembaran kertas yang dilapisi semprotan geyser. Target utama mereka adalah Great Fountain Geyser di Yellowstone's Midway Geyser Basin yang menampilkan pertunjukan spektakuler 2 hingga 3 kali sehari. Tapi berkunjung di musim dingin menimbulkan beberapa tantangan. Beberapa ilmuwan tertunda karena cuaca bersalju, tiba larut malam tepat sebelum mereka seharusnya memasuki taman. Kemudian mobil SUV mereka terjebak di tumpukan salju dan harus diselamatkan oleh bajak salju. Keesokan harinya dengan mengendarai kereta salju, tim harus berjalan dengan susah payah melewati salju tebal sejauh hampir 1 mil untuk mencapai geyser sambil mengawasi rusa, bison, dan bahkan beruang. Saat menuju Great Fountain Geyser, mereka beristirahat sejenak untuk mengambil sampel dan pengukuran dari kolam-kolam menarik lainnya di sepanjang jalan seperti Lemon Pool dan Surprise Pool. Meskipun Yellowstone terasa terpencil, tapi jaraknya tidak sejauh Enceladus dan Triton. Tempat ini adalah laboratorium alam yang unik yang dapat mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan di bumi dan mungkin juga di luar bumi. Oh, untuk laboratorium, Great Primastic Spring mungkin termasuk di dalamnya. Lihatlah mereka, di bawah mikroskop mereka terlihat seperti korek api. Nama latin resminya adalah Thermus aquaticus. Mereka hidup di sumber air panas ini dan bakteri ini telah menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Kalau kamu skeptis dengan apa yang baru saja aku katakan, maka kamu perlu tahu bakteri ini membantu menciptakan dasar tes PCR yang banyak digunakan dalam dunia kedokteran saat ini untuk memberikan diagnosis yang cepat dan tepat. Pada tahun 60-an, seorang ahli mikrobiologi bernama Thomas Brock menjelajahi kolam air panas super panas di taman dan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Brock sangat tertarik dengan bakteri yang bisa berkembang dalam kondisi ekstrem. Selama 10 tahun perjalanannya mempelajari geyser dan mata air panas, dia menemukan mikroba di sebuah mata air yang disebut mushroom pool yang dapat bertahan hidup di dalam air yang hampir mendidih. Si kecil ini, Thermus aquaticus, ternyata menjadi pengubah dunia ilmu pengetahuan. Kenapa? Ini sangat penting untuk teknik yang disebut PCR alias Polymerase Chain Reaction yang digunakan untuk membuat salinan sampel DNA dengan cepat. Sebelum penemuan Brock, proses ini cukup rumit karena panas dapat merusak enzim yang menyatukan DNA. Tapi berkat Thermus aquaticus, para ilmuwan sekarang dapat memanaskan dan mendinginkan sampel DNA tanpa merusaknya, sehingga semuanya menjadi lebih cepat dan mudah. Itu semua terjadi karena para peneliti telah memurnikan enzim yang disebut Taq polymerase dari organisme ini.
Mikroba Yellowstone juga bisa menjadi pilihan barumu untuk sarapan yang lezat dan berkelanjutan. Sebuah mikroba unik ditemukan di sana selama penelitian yang didanai NASA dan sekarang diubah menjadi roti sarapan vegan serta krim keju yang lezat. Awalnya ditemukan di sumber air panas, keajaiban kecil ini disebut Fusarium strain Flavolapis dan telah menarik perhatian para penggemar ruang angkasa sebagai sumber protein potensial untuk misi ruang angkasa yang panjang. Ditambah lagi, ia membutuhkan lebih sedikit air dan lahan daripada daging sapi, menjadikannya pilihan cerdas untuk planet ini. Para peneliti awalnya meneliti mikroba ini untuk bahan bakar nabati, tapi kemudian menyadari mikroba ini dapat dibudidayakan menjadi protein lengkap dengan tekstur yang mirip dengan daging ayam. Dipasarkan sebagai FY dapat diubah menjadi berbagai produk makanan, semuanya berkat proses fermentasi yang membuatnya bebas dari kontaminan. Hampir lupa nih, NASA bahkan sedang mengembangkan bioreaktor untuk menumbuhkan FY di luar angkasa. Nantikan aja. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa Taman Nasional Yellowstone terletak di atas gunung berapi raksasa. Itulah alasan kenapa daerah ini memiliki geyser dan mata air panas yang kuat. Tapi itu juga berarti bahwa di bawah Yellowstone ada ruang magma yang sangat besar. Pada tahun 2015, para peneliti dari University of Utah menemukan bahwa ruang ini jauh lebih besar dari yang diperkirakan semua orang sebelumnya. Mereka bahkan menemukan satu lagi reservoir dengan magma di bawah reservoir teratas. Tampaknya, semakin luas ruangannya, semakin banyak magma yang dikandungnya. Bersama-sama, kedua waduk ini menyimpan gumpalan magma yang dapat dengan mudah memenuhi Grand Canyon tidak hanya sekali, tapi 11 kali. Tapi tahukah kamu hal yang paling mengkhawatirkan tentang dapur magma? Dapur magma cenderung mendorong tanah di atasnya. Akibatnya, tanah di Yellowstone naik sekitar 2,5 sampai 5 cm per tahun. Selain itu, Yellowstone berstatus sebagai gunung berapi aktif. Dan indeks eksplosivitas vulkaniknya, ya istilah seperti itu ada, yaitu 8 dari 8. Angka setinggi itu berarti bahwa jika gunung berapi ini meletus, itu akan menjadi peristiwa apokaliptik. Sebagai perbandingan, letusan Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 yang dianggap sebagai letusan paling dahsyat sepanjang sejarah hanya mendapat nilai 6 pada indeks eksplosivitas vulkanik. Cupu. Sekarang, mari kita cari tahu apakah ada yang perlu dikhawatirkan. Pada bulan Maret 2023, stasiun seismograf Universitas Utah mencatat 354 gempa bumi di seluruh wilayah Taman Nasional Yellowstone. Kedengarannya banyak sekali, namun perlu diingat bahwa kejadian yang paling mengesankan pada bulan itu adalah gempa bumi mini berkekuatan 3,7 skala Richter. Gempa ini merupakan bagian dari rangkaian 106 gempa bumi yang dimulai pada tanggal 29 Maret dan terus berlanjut hingga akhir bulan. Ya, gempa bumi rupanya juga terjadi secara bergerombolan, jadi waspadalah. Para ahli mengatakan bahwa aktivitas seismik Yellowstone memang agak lebih aktif dari biasanya, tapi itu tidak terlalu serius. Seorang ahli geofisika yang bekerja di Yellowstone Volcano Observatory bernama Michael Pollan menyatakan bahwa gunung berapi ini tidak akan meletus dalam waktu dekat. Agar hal ini bisa terjadi, harus ada cukup banyak magma yang siap untuk meletus di bawah permukaan. Juga harus ada tekanan yang cukup untuk menyebabkan magma ini naik. Namun, tidak satu pun dari kedua kondisi ini ada saat ini. Menurut ahli, Yellowstone saat ini stabil. Pada saat yang sama, Pollan dan timnya melacak semua jenis aktivitas bawah tanah, mencari tanda-tanda peringatan akan kemungkinan terjadinya letusan. Beberapa di antaranya adalah frekuensi gempa bumi dan deformasi tanah. Ribuan gempa bumi kecil ditambah dengan perubahan ekstrim pada permukaan tanah di area tersebut dapat mengkhawatirkan. Tim juga memantau suhu fitotermal Taman Nasional. Itu adalah tanda lain yang patut diperhatikan dari potensial bencana, perubahan aktivitas geyser di seluruh Taman Nasional, serta emisi gas dan panas. Jadi, meskipun media mengklaim bahwa Yellowstone akan segera meletus karena letusan terakhir terjadi 70.000 tahun yang lalu,
Bukan seperti itu cara kerja gunung berapi. Para ahli mengatakan bahwa ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling populer tentang gunung berapi. Gunung berapi tidak mengikuti jadwal. Namun, jika letusan super benar-benar terjadi, hal yang paling mengkhawatirkan bagi kita bukanlah aliran lahar dan bukan pula gempa bumi yang kemungkinan besar akan menyertai bencana alam tersebut. Tidak, konsekuensi terburuk dari letusan super seperti itu adalah hujan abu. Mari kita lihat bagaimana rasanya ketika gunung berapi Yellowstone meletus beberapa tahun yang lalu. Setidaknya telah terjadi 3 letusan super dalam sejarah gunung berapi ini. Yang paling dahsyat adalah 2.500 kali lebih dahsyat daripada letusan gunung St. Helens yang menakutkan di negara bagian Washington pada tahun 1980. Adapun letusan super yang paling baru dijuluki letusan Lava Creek. Letusan ini membentuk kaldera Yellowstone setelah memuntahkan sejumlah besar debu, abu vulkanik, dan batu ke udara. Baru-baru ini, para ilmuwan juga telah mengetahui tentang 2 letusan super lain yang sebelumnya tidak diketahui, yang terjadi sekitar 9 dan 8,7 juta tahun yang lalu. Letusan yang lebih baru dari keduanya sekarang dianggap sebagai peristiwa terbesar yang tercatat di seluruh provinsi vulkanik Snake River Yellowstone. Bagaimanapun, mari kita lihat apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Karena aku belum ada saat itu, jadi kita semua mengasumsikan hal ini berdasarkan bukti. Tanda-tanda pertama dari bencana itu muncul jauh sebelum bencana itu terjadi. Selama ribuan tahun, panas telah meningkat dari dalam perut bumi. Panas tersebut telah melelehkan batuan di bawah kerak planet dan meninggalkan ruang-ruang besar. Ruang-ruang itu diisi dengan campuran bertekanan antara batuan semi padat, magma, uap air, dan gas-gas yang berbeda, termasuk karbon dioksida. Semua cairan bawah tanah yang panas ini terus meluas karena semakin banyak magma yang masuk seiring berjalannya waktu. Tanah di atas sistem gunung berapi naik ke atas hampir tanpa terasa. Setahun sebelum letusan super, Yellowstone memberikan peringatan, mungkin bersendawa, tapi selama itu tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan sinyal-sinyal ini. Ditambah lagi, proses-proses yang mengkhawatirkan itu sebagian besar terjadi di bawah tanah. Sebagai contoh, dekompresi melepaskan gelembung gas. Ketika meledak, gelembung-gelembung tersebut seringkali dapat menjadi sumber letusan tertentu. Beberapa bulan sebelum letusan, gempa bumi berskala kecil menjadi lebih sering terjadi dan lebih kuat. Tanah di banyak tempat di seluruh gunung berapi menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Danau permukaan dan air tanah juga menjadi lebih hangat. Jika ada orang yang berada di sekitar pada saat itu, mereka akan melihat adanya kabut uap yang tidak biasa di daerah itu. Tidak lama sebelum letusan dimulai, tekanan yang terus meningkat mendorong tanah di atas dapur magma ke atas. Hal ini membuat tanah berbentuk kubah. Retakan-retakan sempit mulai terbuka di sepanjang tepi kubah ini. Bayangkan membuka botol soda setelah kamu mengocoknya. Hal seperti itu terjadi di dekat gunung berapi. Seperti Mentos dan Diet Coke, tekanan dilepaskan melalui retakan-retakan itu ketika gas-gas menyembur keluar dari bawah permukaan. Tepat sebelum bencana, tanah di sekitar gunung berapi Yellowstone terangkat. Kolam panas bumi dan geyser memanas hingga mencapai suhu mendidih dan menjadi lebih asam dari biasanya. Magma mulai naik ke permukaan. Pada satu titik, atap batu dari dapur magma tidak dapat menahannya lagi dan letusan pun dimulai. Getaran kecil namun konstan mulai menggerakkan tanah beberapa hari sebelum bencana. Namun, guncangan yang sesungguhnya baru terjadi beberapa menit sebelum letusan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, bongkahan besar lava dan abu meluncur ke udara. Dalam beberapa menit, aliran piroklastik mengalir melintasi area tersebut dengan kecepatan seperti angin topan. Aliran tersebut merupakan campuran cairan dari potongan lava setengah padat, abu vulkanik, dan gas panas yang mengembang. Tampak seperti longsoran salju yang sangat panas dan beracun. Dengan suhu sekitar 700 derajat Celcius, aliran ini membakar apapun yang dilaluinya. Gunung berapi ini terus menyembur abu selama berhari-hari. Bagi semua makhluk hidup, hujan abu adalah salah satu konsekuensi paling berbahaya dari letusan.
abu vulkanik berubah menjadi semen seperti kaca dalam hitungan detik setelah terhirup. Sebagian besar hewan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan pohon-pohon yang lebat pun mulai runtuh karena beratnya material padat ini. Hanya butuh beberapa hari hingga lapisan abu tebal menutupi wilayah yang sangat luas. Setelah abu masuk ke stratosfer, suhu di seluruh dunia mulai turun. Letusan ini kaya akan sulfur yang merupakan penghalang sinar matahari yang efektif. Itulah sebabnya suhu menjadi sangat dingin, sehingga tidak ada musim panas di seluruh dunia selama beberapa tahun ke depan. Hewan-hewan tidak dapat menemukan makanan dan air bersih. Bencana alam yang disebut letusan Super Grace Landing ini sangat besar. Begitulah cara para peneliti menggambarkannya dalam studi terbaru mereka. Bencana ini mempengaruhi wilayah yang sangat luas. Aliran lava melapisi wilayah seluas New Jersey dengan kaca vulkanik yang sangat panas. Lava itu langsung mensterilkan permukaan tanah, memusnahkan semua kehidupan tanaman yang sebelumnya tumbuh subur di sana. Jika letusan seperti itu terjadi hari ini, maka itu akan menutupi Colorado, Utah, dan Wyoming dengan abu vulkanik beracun setinggi hampir 3 meter. Banyak wilayah akan mengalami kegelapan. Bahkan pesisir pantai, tempat sebagian besar orang Amerika tinggal, akan mengalami masalah dengan penyebaran awan abu. Awan abu ini akan merusak tanaman dan mencemari padang rumput, merusak kabel listrik dan trafo listrik. Jadi aku yakin kamu akan setuju. Untunglah bencana seperti itu diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ya, sudah banyak hal lain yang harus kita hadapi. Letusan super terakhir Yellowstone terjadi 640.000 tahun yang lalu dan itu terjadi jauh sebelum Homo sapiens melihat cahaya matahari. Tapi kita hidup di masa bencana alam lain yang tak kalah dahsyatnya. Letusan super ini terjadi di Pulau Sumatera sekitar 74 tahun yang lalu. Saat itu gunung berapi yang meletus menimbulkan malapetaka di wilayah yang sangat luas, mengirimkan gumpalan puing-puing dan abu yang menyebar hingga ribuan kilometer dan menyebabkan suhu di planet ini anjlok. Dampak dari letusan super ini terlihat hingga ke Afrika Selatan. Para ahli percaya letusan ini dapat berdampak pada manusia purba di sana. Pada saat gunung berapi meletus, nenek moyang kita sudah menggunakan peralatan batu dan kemungkinan besar sudah tahu cara membuat benang. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa letusan super Toba begitu dahsyat sehingga bisa mendorong nenek moyang kita ke ambang kepunahan. Mereka mengklaim Toba mungkin merupakan letusan gunung berapi terbesar yang pernah terjadi di bumi dalam 2 juta tahun terakhir. Letusan ini mengeluarkan begitu banyak batuan piroklastik yang cukup untuk menutupi seluruh Amerika Serikat hingga setinggi 1 rumah. Sekitar sepertiga dari deposit tersebut menumpuk di Sumatera bagian utara, sementara lebih banyak lagi yang berakhir di dasar Samudra Hindia. Letusan super tersebut meninggalkan danau kawah berbentuk elips dengan panjang sekitar 96 km. Kaldera ini begitu besar sehingga sulit untuk merasakan bahwa kamu sedang berada di gunung berapi. Endapan batu apung dari letusan masih tersisa di dinding ngarai dan berada jauh di bawah tanah. Tidak banyak yang bisa diperdebatkan mengenai jumlah batu apung dan abu yang terlibat dalam bencana ini. Pada saat yang sama, para ahli tidak yakin berapa banyak belerang yang berakhir di atmosfer. Bahkan beberapa lapisan belerang di es di kutub bisa menjadi kandidat potensial, tapi sejauh ini para ilmuwan belum menemukan hubungan antara lapisan-lapisan tersebut dengan Toba. Tapi, yuk kita kembali ke dampak dramatis dari letusan super yang terjadi pada manusia purba. Ternyata beberapa orang bukan hanya selamat, tapi bahkan berkembang setelah bencana alam ini, setidaknya dilihat dari artefak yang mereka buat selama dan setelah letusan. Bencana ini mungkin tidak menjadi ancaman serius bagi nenek moyang kita yang berlindung di sepanjang pantai. Bukti genetik mengisyaratkan bahwa manusia modern merupakan keturunan dari beberapa ribu orang yang berkelana keluar dari Afrika sekitar 60.000 tahun yang lalu. Kenapa hanya beberapa ribu? Menurut beberapa ahli, sisa nenek moyang kita yang lain bisa jadi telah lenyap akibat letusan Toba.
Bagaimanapun, supervolcano memuntahkan 4.000-an kilometer kubik debu dan batu dalam sekejap, meninggalkan bekas di tanah selebar puluhan kilometer. Semua debu dan belerang yang dilontarkan Toba ke atmosfer berpotensi mendinginkan permukaan planet kita yang menyebabkan munculnya gletser dan penurunan permukaan air laut bumi. Karena Toba mungkin memiliki peran penting dalam membentuk manusia, para ilmuwan telah bekerja keras mencoba untuk memahami dengan tepat bagaimana manusia purba bereaksi terhadap bencana ini. Pada tahun 2011, beberapa peneliti menemukan sampel tanah yang penuh teka-teki di Pinnacle Point, Afrika Selatan, sebuah situs arkeologi yang menghadap ke Samudra Hindia. Sampel ini mengandung abu vulkanik. Setelah memeriksa lapisan tersebut, mereka menemukan lebih dari 400.000 artefak yang ditinggalkan oleh manusia purba, mulai dari peralatan batu yang dipanaskan hingga tanda-tanda api dan tulang belulang hewan. Berdasarkan temuan ini, tim memperkirakan bahwa manusia purba di pesisir Afrika Selatan berkembang pesat setelah letusan, tinggal di daerah itu selama ribuan tahun dan mengembangkan peralatan mereka. Wilayah tersebut mungkin telah berfungsi sebagai tempat perlindungan selama dan setelah letusan Toba. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa letusan tersebut dapat menurunkan suhu global hingga minus 10 derajat Celcius. Hal ini membuat bertahan hidup di tempat lain di Afrika menjadi sulit. Kalau terjadi musim dingin vulkanik, suhu di sepanjang garis pantai tidak akan sedingin ini. Di sisi lain, penelitian yang lebih baru menyatakan Toba memuntahkan begitu banyak belerang ke atmosfer sehingga aerosol yang dihasilkan bisa saja saling menempel yang akan membatasi efek pendinginannya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, tepat setelah letusan, suhu akan anjlok tapi hanya di beberapa wilayah. Dan setelah 3 tahun atau lebih, efek letusan akan mereda dan tidak berbahaya bagi manusia. Tampaknya hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Sementara itu, kita cari tahu apakah kita harus mewaspadai gunung berapi akhir-akhir ini. Tahun lalu, ribuan gempa bumi kecil mengguncang tanah di dekat pembangkit listrik tenaga panas bumi Svartsengi di Islandia. Magma naik ke permukaan di sana, dan sekarang terjadi retakan lebar yang membelah kota kecil Grindavik. Tanah di sana masih membengkak, dan letusan bisa saja terjadi dengan tanpa diketahui. Namun tentu bukan hanya itu saja, di seluruh dunia ada 45 gunung berapi lainnya yang terus bergemuruh. Misalnya Vesuvius di Italia, gunung berapi terkenal yang memusnahkan kota Pompei pada tahun 79 Masehi. Selama 17.000 tahun terakhir, gunung berapi ini telah mengalami 8 letusan eksplosif yang diikuti oleh aliran piroklastik yang kuat, massa padat abu super panas, pecahan lava, dan gas yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Letusan terakhir gunung berapi ini terjadi pada tahun 1944. Gunung Rainier adalah salah satu gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat. Ketinggiannya, komposisi kimianya, jaraknya yang dekat dengan pinggiran kota Seattle dan Tacoma di Washington, serta kemampuan gunung berapi ini untuk menghasilkan aliran piroklastik yang sangat besar, membuat Gunung Rainier menjadi ancaman yang perlu dipertimbangkan. Panas dari gunung berapi ini berpotensi mencairkan es dan salju yang menutupinya, yang menyebabkan aliran dahsyat puing, lumpur, dan bebatuan. Gunung berapi Nova Rupta di Taman Nasional dan Cagar Alam Katmai di Alaska terbentuk dari letusan tahun 1912 yang merupakan letusan terbesar di dunia pada abad ke-20. Gunung berapi ini melontarkan hampir 30 km kubik abu dan puing-puing ke udara. Letusan ini juga menghasilkan aliran abu yang sangat kuat sehingga menciptakan lembah 10.000 asap. Gunung Pinatubo terletak di wilayah padat penduduk di Filipina. Gunung ini menjadi terkenal setelah terjadi letusan besar pada tahun 1991 yang merupakan letusan terbesar kedua pada abad ke-20. Lebih dari 700 orang kehilangan nyawa selama bencana alam tersebut. Saat ini, lebih dari 21 juta orang tinggal dalam jarak 100 km dari Pinatubo.
Gunung Agung, gunung berapi yang terus meletus di Indonesia, mengalami letusan besar terakhir pada tahun 1963. Ini adalah salah satu letusan paling tragis dalam sejarah negara ini. Letusan ini berlangsung selama 11 bulan, menghasilkan hujan abu dan aliran piroklastik yang menyebabkan hilangnya lebih dari 1.000 nyawa dan kerusakan properti yang serius. Orang-orang melihat gumpalan abu di atas gunung berapi sepanjang tahun 2018 setelah letusan pada bulan November 2017. Gunung Fuji di Jepang belum pernah meletus sejak tahun 1707. Pada tahun itu, sebuah gempa bumi dahsyat kemungkinan besar menjadi pemicunya. Pada tahun 2014, para ahli memperingatkan bahwa Fuji dapat berisiko meletus lagi setelah gempa berkekuatan 9 skala Richter yang mengguncang Jepang pada tahun 2011. Para ahli percaya gempa tersebut telah meningkatkan tekanan di bawah Gunung Fuji. Letusan pada tahun 1707 mengirimkan begitu banyak abu dan puing-puing ke udara, bahkan sampai ke Tokyo. Jika Gunung Fuji meletus lagi, ini akan berdampak pada lebih dari 25 juta orang di daerah sekitarnya. Letusan Gunung St. Helens di Washington pada tahun 1980 merupakan salah satu peristiwa vulkanik yang paling merusak dalam sejarah Amerika Serikat. 57 orang serta ribuan hewan kehilangan nyawa mereka selama bencana alam tersebut. Letusan itu menghancurkan sekitar 518 km persegi hutan. Para ahli berpendapat sejarah letusan besar Gunung St. Helens menunjukkan bahwa bencana di masa depan pasti akan terjadi. Letusan eksplosif berikutnya dapat mengirimkan abu dalam jumlah besar ke seluruh Pasifik Barat Laut. Tidak heran jika gunung berapi ini diawasi dengan ketat. Salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, Gunung Merapi, telah meletus selama berabad-abad. NASA menyatakan risiko terbesar dari gunung berapi ini adalah aliran piroklastik yang dapat menyebar ke area yang luas dan membahayakan banyak orang. Terakhir kali, Merapi meletus pada bulan Januari 2024 mengirimkan gumpalan asap ke udara. Saat ini lebih dari 24 juta orang tinggal di daerah di sekitar gunung berapi ini. Kalau pernah berkunjung ke Taman Nasional Yellowstone, kamu mungkin akan terpesona oleh geysirnya yang memuntahkan air super panas dan uap ke udara. Namun, ada hal lebih menarik yang tersembunyi di bawah tanah, yakni sistem pipa di bawah tanahnya yang memungkinkan terjadinya letusan-letusan dahsyat itu. Mengenai hal itu, ada kabar baik. Baru-baru ini para peneliti telah berhasil memetakan sistem pipa hidrotermal di Taman Nasional ini dengan bantuan magnet terbang raksasa. Hasilnya, para ilmuwan berhasil mendokumentasikan semua fitur ini dengan detail yang menakjubkan. Ternyata, Yellowstone memiliki sistem hidrotermal terbesar di dunia. Di dalamnya terdapat lebih dari 10.000 fitur, seperti geyser, kolam lumpur, mata air panas, dan ventilasi uap. Semua itu dialiri oleh jaringan jalur air bawah tanah. Air tersebut menjadi terlalu panas karena magma yang mengalir di bawah tanah. Hal ini menyebabkan air naik ke permukaan. Tidak ada yang benar-benar tahu soal cara kerja sistem ini. Peta yang baru dibuat ini mungkin bisa menjelaskannya. Para ahli menjelaskan bahwa pengetahuan mereka tentang Yellowstone memiliki celah. Itulah alasan Yellowstone sering disebut sebagai sandwich mystery. Para ilmuwan mengetahui cukup banyak tentang fitur-fitur di permukaan karena mereka dapat mengamatinya secara langsung. Dan mereka tahu apa yang terjadi dalam sistem magmatik dan tektonik beberapa kilometer di bawah permukaan. Tapi, mereka belum mengetahui apa yang terjadi di bagian tengahnya. Oke, sekarang aku harus memberitahu soal magnet terbang raksasa yang digunakan untuk penelitian. Alat ini dikenal sebagai SkyTem. Alat ini dipasang pada helikopter dan diterbangkan di atas Yellowstone beberapa ratus kali untuk memindai tanah di bawahnya. Magnet ini terbuat dari lingkaran kawat bermuatan selebar 25 meter. Tugas utamanya adalah menghasilkan medan elektromagnetik yang kuat. Dan karena berbagai jenis material, seperti air atau batu, merespon medan ini secara berbeda, para ilmuwan berhasil membuat beberapa peta bawah permukaan untuk pertama kalinya. Teknik pemetaan ini juga memungkinkan para peneliti untuk membedakan antara magma dan batuan dasar karena keduanya memiliki sifat magnetik yang sedikit berbeda. Dan tim mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana magma dan air berinteraksi dan menciptakan fitur-fitur geologi yang menakjubkan di permukaan.
Tim mendapatkan peta resolusi tinggi hingga kedalaman sekitar 150 sampai 700 meter dan peta resolusi rendah yang menunjukkan apa yang terjadi pada kedalaman hingga 2,4 km. Pada saat yang sama, para peneliti berpikir bahwa sistem hidrotermal itu sendiri mungkin membentang sejauh 5 km di bawah permukaan. Kalau itu benar, berarti mereka hanya memetakan setengah bagian atas dari sistem pipa Yellowstone. Oh iya, ingatkan tadi aku bilang bahwa para ilmuwan mengetahui cukup banyak tentang bagian bawah sandwich Yellowstone? Mereka memiliki gagasan yang bagus tentang lempeng tektonik dan garis patahan dalam karena gempa bumi yang sering terjadi di Taman Nasional ini memberi mereka banyak kesempatan untuk mempelajari berbagai fenomena. Pada Juli 2021 misalnya, lebih dari 1.000 gempa bumi mengguncang daerah tersebut. Saat ini, tim peneliti mengetahui lebih banyak tentang beberapa fitur terkenal, seperti Geyser Old Faithful atau Grand Prismatic Spring. Mereka juga menemukan bahwa fitur hidrotermal individu di permukaan sebenarnya bisa jadi terhubung dengan yang lainnya, dan jaraknya bisa sampai 10 km. Penemuan menarik lainnya, meskipun geyser dan mata air panas Yellowstone bervariasi dalam ukuran, bentuk, warna, volatilitas, dan komposisi kimianya, namun sebagian besar berasal dari sumber bawah tanah yang sangat mirip. Ini berarti bahwa perbedaan antara fitur-fitur tersebut tampak lebih dekat ke permukaan. Aku yakin kamu pernah melihat gambar ikonik Yellowstone dengan mata air besar berwarna pelangi, berwarna oranye menyala di tepinya. Jadi, apa yang membuat mata air panas ini begitu berwarna-warni? Uniknya, warna-warna mengagumkan ini berasal dari makhluk mikroskopis. Suhu di mata air ini sangat tinggi, jadi akan mudah dan cepat bikin kamu mateng. Ditambah lagi, air di sana sangat asam, seperti cairan di aki mobil. Tapi ada beberapa jenis mikroba penyuka panas yang tidak keberatan dengan kondisi gila ini. Bahkan bisa dibilang, mikroba ini tumbuh subur di sana. Jadi, setiap lingkaran warna berbeda umumnya dihuni oleh bakteri yang berbeda. Dan setiap spesies beradaptasi dengan suhu atau tingkat pH tertentu atau kadar asam di lingkungan. Sebagai contoh, Grand Prismatic Spring, ya, mata air yang ikonik itu. Warna pelangi yang dimilikinya kemungkinan besar mengisyaratkan keragaman mikroba yang hidup di sana. Jadi, kita mulai dari pusat mata air panas. Kamu bisa melihat warna aquamarine yang indah di sana. Disitulah suhu air yang paling tinggi, mencapai 87 derajat Celcius. Karena area ini berada tepat di atas sumber air bawah tanah. Air di sana terlalu panas bahkan untuk mikroba. Itu sebabnya, sebagian besar yang kamu lihat adalah air yang jernih. Adapun alasan warna birunya, sama dengan alasan kenapa langit berwarna biru. Sinar matahari mengenai permukaan air dan cahayanya menyebar. Tapi cahaya birulah yang paling banyak menyebar dan dipantulkan kembali ke mata kita. Cincin warna berikutnya adalah kuning. Ini berkat sianobakteri tertentu. Suhu di cincin kuning ini mencapai 74 derajat Celcius. Jika kondisi di mata air panas sedikit berbeda, bakteri ini akan menciptakan warna biru hijau berkat pigmen hijau yang disebut klorofil. Tapi karena sinar matahari yang mengenai mata air terlalu kuat, bakteri mulai memproduksi jenis pigmen lain. Pigmen ini disebut karotenoid. Dan tahu nggak, ini berfungsi sebagai tabir surya bagi bakteri. Dan karena pigmen ini berwarna oranye, bakteri yang biasanya berwarna hijau berubah menjadi kekuningan. Terakhir, ada warna oranye terang di dekat tepi mata air. Suhu di sana sedikit lebih dingin, sekitar 65 derajat Celcius. Di bagian mata air ini, kamu dapat menemukan beberapa jenis bakteri. Semuanya menghasilkan zat yang memberikan warna oranye terang pada mata air. Dan terakhir, tepat di tepi mata air, suhunya lebih dingin lagi, sekitar 55 derajat Celcius. Dan ada lebih banyak jenis mikroba yang dapat bertahan hidup di sana. Semua mikroba itu memberikan warna merah kecoklatan pada tepi mata air. Namun para ilmuwan percaya bahwa manusia dan beragam aktivitasnya mungkin telah memengaruhi warna fitur hidrotermal Yellowstone. Sebagai contoh, di masa lalu, suhu di Morning Glory Pool dulunya jauh lebih tinggi daripada saat ini. Makanya warnanya biru pekat. Namun, sampah mulai menumpuk di kolam dan sebagian menyumbat ventilasi. Hal ini menyebabkan suhu turun, alhasil mikroba pun berkembang. Akibatnya, warna biru yang cantik itu berubah menjadi oranye kuning. Sedangkan untuk geyser Yellowstone yang paling terkenal disebut Old Faithful. Nama ini diberikan pada akhir abad ke-19 karena letusannya yang teratur. Geyser ini lebih aktif daripada yang lain, meletus sekitar 20 kali sehari.
Masing-masing peristiwa luar biasa ini berlangsung dari 1 hingga 5 menit dan air mancur yang mengepul bisa mencapai ketinggian 55 meter. Kalau membahas tentang Taman Nasional Yellowstone, pasti tidak ketinggalan juga supervolcano Yellowstone. Supervolcano muncul ketika sejumlah besar magma mencoba keluar dari bawah tanah. Akhirnya, magma itu pun meledak keluar dari permukaan bumi. Terkadang, semua magma itu terjebak, tidak dapat menembus kerak planet. Kemudian, kumpulan besar magma bertekanan menumpuk di kedalaman beberapa kilometer. Tekanannya terus meningkat karena semakin banyak magma yang berusaha naik ke permukaan. Akhirnya, letusan super pun terjadi. Kamu pasti nggak mau berada di dekat sana. Selama 50 tahun terakhir, kaldera Yellowstone telah naik sampai hampir 1 meter. Tapi kamu tidak perlu takut, para ahli yakin bahwa itu adalah perilaku alami Yellowstone. Saat tanah naik, kaldera turun. Para ilmuwan berpendapat bahwa supervolcano tidak menimbulkan bahaya saat ini. Agar letusan dapat terjadi, magma di dalamnya setidaknya harus 50% berbentuk lelehan. Di Yellowstone, lelehannya sekitar 5 hingga 15%. Kabarnya lagi, sebuah penelitian terbaru membuat para peneliti percaya bahwa titik panasnya mungkin dalam keadaan menurun saat ini, meskipun ada aktivitas bernapas dan peningkatan tanah. Setidaknya ada 3 letusan super lainnya dalam sejarah gunung berapi Yellowstone. Letusan-letusan tersebut terjadi 2,1 juta, 1,3 juta, dan 640.000 tahun yang lalu, jauh sebelum adanya video. Letusan super yang terakhir dijuluki letusan Lava Creek. Letusan ini membentuk kaldera Yellowstone setelah memuntahkan 1000 km kubik batu, debu, dan abu vulkanik. Makasih, nggak dulu deh. Kamu ngelihat ada yang aneh nggak? Jadi akhir-akhir ini ketinggian air di Danau Yellowstone semakin mengkhawatirkan. Permukaan air di salah satu sisinya bisa naik, tapi sisi lainnya bisa turun secara bersamaan. Ih, ngeri! Dasar Danau Yellowstone seakan-akan terangkat oleh gaya yang berasal dari perut bumi. Duh, jangan-jangan petaka dahsyat tengah mengintai nih. Taman Nasional Yellowstone punya banyak geyser, kubangan lumpur, dan sumber mata air panas seperti di dunia lain. Dan semua energinya dihasilkan dari supervulkan. Letusan supervulkan juga sangat dahsyat karena gunung ini mampu memuntahkan 1000 km kubik abu, batuan cair, dan gas panas ke udara. 4 letusan supervulkan aja udah mampu memenuhi seisi Grand Canyon. Raksasa Yellowstone diperkirakan telah mengalami 3 kali erupsi dahsyat dan berkali-kali erupsi lemah. Endapan vulkaniknya bahkan bisa menyebar hingga radius ribuan kilometer. Ilmuwan meyakini endapan ini terbentuk dari sejumlah erupsi lemah. Tapi setelah meneliti lebih lanjut, mereka baru tahu kalau endapan ini dihasilkan dari 2 erupsi super yang belum diketahui. Tapi kemungkinan itu berasal dari 9 sampai 8,7 juta tahun yang lalu. Jadi area di sekitar gunung berapi Yellowstone pernah diterjang erupsi super tiap setengah juta tahun, tapi selama 3 juta tahun terakhir, area ini mengalami 2 kali erupsi super. Para ilmuwan jadi yakin kalau frekuensinya semakin jarang atau mungkin ada erupsi yang terjadi belakangan. Kalau letusannya sekuat 2,1 juta tahun yang lalu, supervulkan Yellowstone akan mampu memuntahkan lebih dari 2.450 km kubik lava mendidih atau setara dengan lebih dari 4.500 kali volume pelabuhan Sydney. Lava segitu pasti banyak banget kan? Meskipun letusan sekuat ini belum bisa dikonfirmasi, gunung berapi ini terus memperlihatkan aktivitasnya. Dan saat permukaan air Danau Yellowstone berubah-ubah, kaldera di bawahnya mulai terangkat. Fitur vulkanik ini terbentuk oleh letusan gunung berapi yang kemudian runtuh. Tapi kaldera Yellowstone gak cuma terangkat ke atas hingga ngebentuk kubah sih, gerakannya juga naik turun oleh rembesan magma yang mencapai kerak bumi. Atau bisa juga magma ini mulai manasin sistem hidrotermal Yellowstone lalu membuatnya semakin luas dan mengangkat keraknya. Gunung berapi Yellowstone kini berstatus aktif dan indeks letusan vulkaniknya berada pada skala 8 dari 10. Maka saat meletus, gunung ini diperkirakan akan bisa memicu petaka besar. Sesaat sebelum kejadian, tanah di sekitarnya akan terangkat, geyser dan kolam geotermal mulai mendidih dan semakin asam. Magma terus naik ke permukaan tanah, hingga akhirnya batuan di dapur magma nggak mampu lagi menahan tekanan, kemudian terjadilah ledakan.
kolom lava dan abu raksasa bisa menjulang setinggi 26 km. Kemudian, gunung berapi ini terus ngeluarin abu sampai berhari-hari. Suhu campuran lava, abu, dan gas bisa melebihi 1000 derajat Celcius. Dan semua materi ini akan terus bergerak dengan kecepatan 483 km per jam, lebih ngebut dari mobil balap. Udara di sekitar pusat erupsi juga memanas hingga 300 derajat Celcius. Salah satu dampak yang paling membahayakan dari erupsi ini adalah hujan abu. Abu vulkanik bisa berubah menjadi semen kaca beberapa detik setelah masuk ke paru-paru. Akibatnya, manusia dan hewan akan sulit bernafas. Banyak bangunan juga mulai runtuh karena harus menahan beban material padat ini. Dan beberapa hari kemudian, lapisan abu setebal 3 meter sudah menyelimuti area seluas 80 km di sekitar pusat erupsi. Setelah abu memasuki stratosfer, suhu global akan mulai turun dan kalau erupsi tersebut menghasilkan banyak belerang, sinar matahari akan gampang terhalang. Kemudian suhunya akan semakin ngedrop dan musim panas di seluruh dunia nggak akan terjadi hingga bertahun-tahun. Musim angin muson juga akan berubah, pertanian semakin terpuruk dan persediaan bahan makanan terus menipis. Selama 50 tahun terakhir ini, kaldera Yellowstone telah naik hampir setinggi 60 cm. Tapi angka ini nggak terlalu mencemaskan kok. Lagi pula para ahli cuma meyakininya sebagai aktivitas alami. Periode naiknya kubah dibarengi dengan penurunan kaldera dan supervulkan ini diprediksi nggak akan mendatangkan bahaya hingga beberapa waktu ke depan. Gunung berapi akan meletus kalau magma cair di dalamnya minimal mencapai 50%. Tapi kalau di Yellowstone, angkanya jauh lebih kecil, yaitu antara 5 hingga 15%. Dan kemungkinan erupsinya sekitar 1/730.000. Lumayan kecil lah ya. Plusnya lagi, para peneliti meyakini titik panasnya saat ini mulai turun meski pergerakan dan kenaikan kubahnya juga teramati. Tapi pembahasan soal cara pencegahan erupsi super yang membawa petaka ini masih terus berseliweran. Cara yang paling populer dan paling efektif yaitu dengan mendinginkan supervulkan Yellowstone. Tapi ada kelemahannya, gunung berapi ini cuma ngeluarin 70% panas yang berasal dari dapur magma. Dan sekitar 30% sisanya tetap ada di dalam. Setelah mencapai ambang batas, gunung berapi ini akan meletus dan erupsi ini bisa dicegah kalau para ahli minimal bisa mengekstrak 35% panasnya. Semakin dingin magmanya, wujudnya akan semakin kental. Dan setelah mengental, magma ini nggak akan naik ke permukaan bumi lagi. Ilmuwan NASA mulai nyusun rencana setelah mempertimbangkan semua fakta tersebut. Mereka kemudian ngebor lubang sedalam 10 km dan ngeluarin air dinginnya yang diberi tekanan. Suhu air ini setelah sampai di permukaan bumi akan mencapai 350 derajat Celcius dan panasnya mulai bisa diekstraksi secara perlahan. Kalau saja di dekat situ ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, energi listrik yang dihasilkan akan sangat melimpah. Proses produksinya akan sangat simpel dan harganya juga menggiurkan, yaitu sekitar Rp1.500 per kilowatt. Awalnya ide ini dianggap sangat brilian, tapi kemudian mulai menuai banyak kritik. Kerak bumi perlu terus-terusan dibor sampai sangat dalam, kemudian duar! Bornya malah membentur kantong hipotermal. Waduh, bahaya banget nih. Gas di dalamnya bisa terlepas hingga menyebabkan ledakan super kuat, bahkan yang terparah bisa memicu erupsi dahsyat. Dampak destruktifnya bisa sangat terasa, mulai dari mata air lava dan guguran batuan cair hingga perubahan iklim global. Nyeremin banget kan? Semisal kamu lagi ngebor lubang untuk mengalirkan air dingin ke gunung berapi ini. Tahu-tahu bormu malah mengenai dapur magma. Bukannya mendinginkan suhu gunung raksasa ini, kamu malah akan bikin puncak dapur magmanya jauh lebih rapuh. Dan seluruh bagiannya bisa sewaktu-waktu runtuh. Lubang yang udah kamu bor juga bisa ngeluarin gas beracun. Gas beracun biasanya mulai terakumulasi dengan magma di atas reservoir. Kondisinya bisa lebih parah lagi nggak ya? Jelas bisa dong. Seluruh proses ini akan berlangsung selama lebih dari 16.000 tahun. Metode pendinginan gunung seperti ini dinilai terlalu berisiko. Para ilmuwan juga belum bisa mastiin gunung berapi ini akan tetap dingin selama 100 tahun setelah konstruksi pendinginnya dirampungkan. Dan terakhir, upaya untuk mendinginkan supervulkan Yellowstone ini akan menelan biaya selangit hingga lebih dari 50,2 triliun rupiah. Padahal cara ini belum tentu berhasil kan? Gak cuma di Yellowstone, kubah lava gunung berapi lain juga terus naik. Kubah lava terbentuk saat magma mencapai permukaan bumi, kemudian magma ini terkumpul di sekitar lubang magma.
Salah satunya ditemukan di perut gunung berapi bawah air di Jepang, tinggi kubahnya melebihi 610 meter dan lebarnya lebih dari 10 kilometer. Meskipun supervulkan ini kelihatan gak aktif, para ahli tetap waspada. Sistem gunung berapi bisa berubah dari tenang menjadi bergejolak saat mau meletus cuma dalam sekejap. Kubah raksasa lain terbentuk di Gunung Andes Tengah, tepatnya di atas dapur magma aktif terbesar di dunia. Gunung Altiplano Puna beserta kubahnya merupakan dataran tinggi tertinggi kedua di dunia. Tinggi kubahnya aja lebih dari 1 kilometer, tapi kok para ilmuwan nggak mendeteksi kubah lava raksasa ini dari awal ya? Nah, jawabannya simple aja, kubah ini tersembunyi di bawah dataran tinggi. Area tandus ini punya banyak rangkaian gunung berapi yang membentang hingga ribuan kilometer. Lumayan lah, bisa buat cuci mata sebentar. Kamu mencari tempat aman untuk mendirikan tenda saat hiking di alam liar. Yang terdengar cuma dedaunan dan ranting-ranting yang berderak di bawah langkah kakimu. Beberapa tupai berlari memanjat pohon di sana, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Kamu lihat sesuatu yang aneh di sela-sela pepohonan di kejauhan. Kayaknya mirip struktur beton. Aneh, saat ini paling tidak kamu sudah 32 km memasuki hutan dan gak ada kota atau desa di dekat situ, sejauh yang kamu tahu. Jadi, kamu dan teman-temanmu memutuskan untuk keluar dari jalan setapak untuk melihat lebih dekat. Tapi setelah dekat, kamu sadar tangga itu gak menuju kemanapun. Ngapain tangga itu ada di sini? Di tempat yang jauh dari mana-mana. Bahkan juga gak mengarah kemanapun. Kamu siap-siap jadi detektif dan menyelidiki. Jadi, mungkin di sini pernah ada rumah besar kuno yang sudah runtuh bertahun-tahun dan yang tersisa tinggal tangga ini. Tapi yang cukup aneh, setelah struktur aneh itu dikelilingi, kamu sadar nggak ada jejak reruntuhan atau bahkan fondasinya. Kayaknya seseorang telah memotong tangga dari rumahnya seperti memotong kue dan dijatuhkan di sini tanpa alasan. Oke. Kamu dan teman-temanmu nggak benar-benar ingin lebih mendekat. Rasanya ada sesuatu yang nggak beres. Makin lama kamu lihat struktur aneh ini, makin terasa adanya kehadiran yang sangat seram. Sesuatu yang memberitahu, lebih baik kamu tinggalkan area ini secepatnya. Meski aneh, tangga acak yang secara tidak logis ditemukan di hutan sangat umum terjadi. Sebagian terbuat dari kayu, yang lain dari bata atau batu. Sebagian kelihatan kuno, sedang yang lain kayak baru selesai dibangun kemarin. Satu-satunya persamaan, semua tangga itu benar-benar nggak menuju kemanapun, dan semua ditemukan di lokasi yang sangat misterius. Salah satu tangga yang paling terkenal ada di Chesterfield, New Hampshire. Sebuah tangga batu panjang bergaya abad pertengahan dengan gapura melengkung gaya Romawi ada di tengah hutan. Dipercaya tangga ini dulunya bagian dari Kastel Madame Antoinette Seri. Dulu dia penyanyi besar di Paris. Kastel itu berasal dari sekitar 100 tahun lalu dan ditemukan lagi tahun 1962. Saat ini nggak ada lagi yang tertinggal kecuali tangga. Tangga kuno misterius lain berasal dari 9.000 tahun lalu. Lokasinya di suatu hutan di Italia. Kelihatannya mirip serentetan tangga menuju pelataran kecil di atas. Kenapa repot-repot membangun tangga jika nggak menuju kemana-mana? Nah, sebagian ahli berpikir kemungkinan ini semacam menara ritual. Tapi tebakan kamu setepat tebakan mereka. Ada anomali di Samudra Hindia yang dikenal sebagai geoid terendah Samudra Hindia. Anomali ini menghasilkan gaya gravitasi alami yang paling mendistorsi di dunia. Deposit mineral berat, palung laut dalam, dan reservoir magma mengganggu medan magnet di area ini. Gravitasi bumi berubah di berbagai tempat di seluruh planet ini. Ini memungkinkan para peneliti mencari pola dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di permukaan. Medan gravitasi yang lebih tinggi biasanya berarti ada materi lebih padat di bawahnya, dan sebaliknya. Sebagian ilmuwan percaya kemungkinan anomali ini adalah lekuk di mantel bumi yang sedang bergerak naik ke kerak bumi. Pulau Niihau benar-benar menolak hasil kemajuan masa kini. Di sana nggak kelihatan ada mobil karena penduduk lokal bepergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Nggak heran kalau kaki mereka bagus. Mereka bertahan tanpa air keran, internet, atau toko. Satu-satunya sekolah di seluruh pulau memakai tenaga surya dengan generator cadangan. Dan yang luar biasa, ini satu-satunya sekolah di negara ini yang memakai tenaga surya untuk menjadi penduduk pulau itu. Warga lokal menjelaskan beberapa aturan dasar yang harus ditaati penduduk permanen. Jika melanggar aturan ini, mereka bisa diusir. Nah, nggak jauh dari Bangkok di Thailand Timur Laut, ada sebuah formasi batu berumur 75 juta tahun.
Batu-batu ini mirip 3 paus yang sedang berenang bersama. Desain indah kreasi alam ini dikenal sebagai 3 batu paus. Jutaan tahun lalu, area ini hanya berupa gurun, tapi daratan berubah. Batu pasir berangsur-angsur terlepas karena gerakan lempeng tektonik dan erosi. Begitulah formasi spektakuler ini terbentuk. Jika kamu jelajahi sistem jalan setapak di sekitar Batu 3 Paus, kamu akan temukan air terjun dengan flora dan fauna melimpah di sana. Lubang-lubang luas ini ditemukan di Semenanjung Yamal dan Gidan tahun 2014. Kelihatannya, lubang-lubang ini masih berubah dan berevolusi. Ukurannya bertambah lebar dan makin sering ditemukan orang. Tentu saja, teori tentang kemunculannya sangat banyak. Mulai dari hantaman meteorit sampai aktivitas dari peradaban lain. Tapi penjelasan paling umum adalah gas metana yang bereaksi terhadap molekul air setelah ibun abadi planet ini mulai meleleh. Ini menimbulkan gelembung-gelembung metana yang meletup melalui es. Kawah-kawah ini mungkin sudah berumur ribuan tahun, tapi nggak ada yang tahu pasti. Kamu berkendara ke kota kecil Taos, New Mexico. 2% penduduk lokalnya mendengar bunyi dengung aneh di udara tiap hari. Sebagian penduduk percaya bunyi ini berkaitan dengan teknologi yang dipakai pengunjung dari galaksi lain. Ada juga teori bahwa sesuatu yang jahat tinggal di kota itu. Orang bilang, Taos dikutuk. Roh atau hantu jahat menghukum manusia karena perbuatan nenek moyang mereka di masa lalu. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan sifat bunyi ini. Menurut teori lain, bunyi ini disebabkan akustik luar biasa dari lokasi tersebut. Sementara itu, yang lain berpikir bunyi dengung itu halusinasi. Sebagian orang bisa mendengarnya karena semua orang berbicara, dan otak kita membentuk ilusi bunyi yang nggak benar-benar ada. Bunyi itu juga nggak terdengar sama bagi semua orang. Bagi sebagian orang, bunyi ini berupa gumaman rendah. Bagi orang lain lebih mirip bunyi dengung, tapi ini bukan satu-satunya tempat di mana kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh. Bunyi ini disebut The Hum, dan orang di seluruh dunia mengaku pernah mendengarnya. Sejumlah penduduk desa kecil di Skotlandia menggambarkan bunyi ini sebagai gumaman rendah yang parau. Sementara itu, sejumlah penduduk Florida juga mendengar bunyi serupa. Nggak diketahui dengan pasti kapan fenomena ini muncul, tapi pertama kali media mulai membahasnya di tahun 1970-an di Inggris. Juga ada catatan tertulis tentang dengung misterius dari 200 tahun lalu. Diperkirakan hanya sekitar 2% penduduk planet ini yang bisa mendengarnya. Mungkin telinga mereka menangkap gelombang frekuensi rendah atau hal yang lain sama sekali. Mungkin mereka mendengar senandung karena orang itu nggak tahu lirik lagunya. Ya, lelucon ini juga sudah berumur 200 tahun. Sebuah gunung berapi di Indonesia memuntahkan lava biru terang dan menghasilkan api warna biru dan ungu elektrik. Fenomena ini terjadi karena gunung berapi ini memiliki kandungan belerang tertinggi di dunia. Kamu juga bisa tahu kalau ada di dekatnya. Dari bau busuknya, aku ngelantur. Dan saat gas belerang terkena udara panas membakar dan menyala karena lelehan lava, warnanya jadi biru. Kamu juga bisa menemukan danau asam terbesar di kawah ini. Ya, ini beneran bau. Sungai dan danau bawah air disebut kolam air asin karena suatu alasan. Salinitas yang tinggi membuat air di dalamnya lebih padat dibanding air laut di sekitarnya. Karena itu, kolam ini tenggelam ke dasar laut, membentuk sungai dan danau. Sungai dan danau bawah air ini membentuk gelombang tersendiri, dan gelombang ini kadang bisa menerjang garis pantai. Jika kamu turun dengan kapal selam, ia akan mudah mengapung di permukaan kolam air asin. Tapi tanpa kapal selam, berenang di danau semacam itu akan terlalu berisiko. Kandungan metana dan hidrogen sulfida yang beracun di danau ini terlalu tinggi. Ya, ini juga mau kulewatin aja. Tapi hey, silakan. Gua kristal di Meksiko adalah tempat formasi kristal paling unik di dunia. Berkat kondisi yang sangat langka di gua ini, kristal-kristal di sana tumbuh mencapai ukuran yang sulit dipercaya. Udaranya luar biasa lembab. Airnya mengandung banyak sekali mineral yang memacu pertumbuhan raksasa putih susu itu. Sebagian diantaranya lebih panjang dari tiang telepon. Donat salju berbentuk silinder terbentuk jika tiupan angin mulai menggulung salju melintasi area bersalju, seolah-olah sedang membuat bola salju. Jika ini benar-benar bola salju, maka akan terlalu berat untuk digerakkan angin. Tapi bagian tengah donat salju itu berongga. Ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan tertiup saat donat terbentuk. Ini membuat objek itu lebih ringan dari bola salju. Sayangnya, donat salju fenomena langka karena pembentukannya butuh kondisi yang sangat presisi. Depresi Danakil di Ethiopia mungkin salah satu tempat paling aneh yang pernah kamu lihat.
Depresi ini dihiasi mata air panas berwarna elektrik, kolam lava, dan dataran garam luas. Kamu harus hati-hati sekali di sana. Gas-gas beracun berputar-putar di atas ladang hidrotermal dan banyak kolam sangat asam. Jadi jangan berenang di sana. Setidaknya sampai 30 menit setelah makan siang. Bercanda. Dan akhirnya, nggak ada yang misterius dari 28.000 bebek karet yang ditemukan di laut tahun 1992, yaitu saat kapal pengangkut mainan untuk kamar mandi tersesat di laut ketika berlayar dari Hong Kong ke Amerika Serikat. Sebagian dari bebek ini masih terapung-apung di laut beberapa dekade setelahnya. Bebek-bebek itu sudah terlihat di Amerika Serikat, Alaska, Hawaii, dan bahkan Australia. Dan mainan ini bikin mandi jadi seru. Oh, bebek karet!